Sahudin adalah seorang pemuda lajang yang dikenal memiliki paras lumayan menarik. Wajahnya cukup menawan. Tapi sayangnya, kecerdasannya tidak begitu menonjol. Ia memiliki keinginan kuat untuk segera menikah, dan niat tersebut ia sampaikan pada bibinya, yang lalu menjadi penyambung lidah kepada orang tuanya. Tak butuh waktu lama, seorang gadis pun dipilihkan untuknya. Proses lamaran berlangsung cepat dan lancar. Pihak gadis langsung menyetujui lamaran tersebut, sebab ia melihat Sahudin sebagai pria yang cukup tampan meski tak banyak bicara. Setelah pesta pernikahan usai dan mereka resmi menjadi suami istri, barulah sifat asli Sahudin mulai tampak. Ia ternyata belum memiliki pekerjaan tetap. Semua kebutuhan rumah tangga bergantung pada belas kasih orang tua istrinya, karena memang mereka tinggal di rumah sang istri. Hari-hari Sahudin hanya diisi dengan bersantai, bermain bersama istrinya, tanpa menunjukkan itikat untuk mencari nafkah. Hal ini membuat sang mertua mulai gerah, merasa menantunya tidak memiliki tanggung jawab. Waktu terus berjalan, istrinya hamil dan kemudian melahirkan seorang bayi perempuan. Namun sayangnya, Sahudin tetap tidak menunjukkan perubahan sikap. Bahkan, satu kelemahan utamanya semakin terlihat, ia sangat pelupa. Suatu hari, mertuanya meminta bantuan Sahudin untuk membeli kebutuhan bayi, yakni bedak, tampal, dan popok. Dengan segera ia berangkat ke pasar, namun baru beberapa langkah dari rumah, ia sudah lupa apa saja yang harus dibeli. Sahudin pun kembali ke rumah dan bertanya ulang. Setelah dijelaskan kembali oleh mertuanya, ia mencoba cara baru agar tidak lupa, menyanyikan daftar belanja sambil berjalan. Bedak, tampal, popok anak. Bedak, tampal, popok anak. Begitu ia lantunkan sambil melangkah keluar. Namun, nasib berkata lain. Ketika melewati halaman rumah, kakinya tersandung batu, dan ia mengaduh kesakitan. Karena gangguan itu, nyanyiannya terhenti, dan seperti biasa ia kembali lupa. Ia pun pulang lagi untuk ketiga kalinya, dan bertanya dengan polos. Setelah diingatkan kembali, kali ini ia lebih serius. Ia berjalan sambil terus menyanyikan daftar belanja, menutup telinga dan memicingkan mata agar tak tergoda menyapa orang. Tapi di tengah jalan, seorang teman menyapanya. Sahudin berhenti sejenak, dan begitu menjawab, pikirannya kembali kosong. Ia kembali ke rumah, dan bertanya untuk keempat kalinya. Mertuanya mulai jengkel, tapi masih memberinya kesempatan. Kali ini, dengan tekad kuat, Sahudin berhasil pergi dan membawa pulang semua barang yang diminta. Sayangnya, setelah tugas itu selesai, Sahudin kembali ke rutinitas lamanya duduk santai di rumah, menemani istri dan anak, tanpa pekerjaan tetap. Mertuanya akhirnya murka, dan memerintahkan Sahudin untuk mulai bertani. Kalau tak bisa bekerja, tanami saja tanah lapang dan tanah yang rata itu, bentaknya. Tersentak oleh perintah itu, Sahudin bergegas membeli bibit jagung dan membawa alat bercocok tanam. Ia pun menanami lapangan umum di tengah desa. Warga yang melihatnya keheranan, lalu bertanya. Dengan polos ia menjawab, disuruh mertua. Bahkan, jalan setapak pun ikut ditanaminya, karena menurut pemahamannya, itu juga termasuk tanah yang rata, seperti yang dimaksud mertuanya. Hal ini membuat mertuanya naik pitam. Ia mengumpat menantunya sebagai orang bodoh yang tidak bisa diberi tugas. Namun, saat melihat wajah Sahudin yang tampak bersalah, mertuanya merasa iba. Untuk mencairkan suasana, ia menyuruh Sahudin membeli garam untuk memasak pakis dan talas. Kali ini, Sahudin kembali merasa berguna. Dengan semangat membara, ia ke pasar membeli garam. Dalam perjalanan pulang, ia melihat pakis dan talas tumbuh di sepanjang jalan. Demi meringankan kerja mertuanya, Sahudin langsung menaburkan garam di sepanjang jalan. Ketika ditanya kenapa garamnya tinggal sedikit, ia menjawab dengan bangga, "Mak, biar emak nggak repot. Talas dan pakis di jalan udah aku kasih garam semua." Mendengar tersebut mertuanya hanya mengusap dada.